Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa terkasih, saya menyebut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan episode hari ini adalah siapakah anak-anak Allah yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 6? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu setelah rehat. Mengenai pemesanan tangan anak Allah yang disebutkan dalam kitab Kejadian, pasal 6 ada banyak teori yang menjelaskan siapa anak-anak Allah itu. Dan untuk memahami topik ini, kita akan baca teks Alkitab dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Dan kita akan meneliti beberapa pertanyaan dan teori yang menjelaskan siapa anak-anak Allah itu, dan berdasarkan beberapa bukti Alkitab, kita dapat menerima salah satu dari 3 teori tersebut. Dalam Kejadian 6 ia berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirman Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Karena tes Alkitab itu unik, hal itu memberi ruang bagi beberapa orang untuk berspekulasi tentang siapa anak-anak Allah itu, terutama ketika dikatakan bahwa aliansi antara anak Allah dan anak-anak perempuan manusia menghasilkan generasi kedua yang berbeda, yang disebut di sini sebagai orang-orang yang gagah perkasa. Salah satu teori, saya mengatakan ada 3. Teori pertama menyatakan bahwa anak-anak Allah berarti anak-anak para bangsawan, anak-anak para hakim, dan sekarang saya akan membahas tentang itu, anak-anak para pejabat, anak-anak para pangeran. Teori kedua mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set, anak-anak orang percaya. Teori ketiga mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah para malaikat, karena disebutkan berkali-kali dalam Alkitab bahwa para malaikat adalah anak-anak Allah. Ada teks Alkitab menyatakan demikian, mereka yang bangun gagasan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak para hakim, anak-anak para pejabat, dan anak-anak para bangsawan berdasarkan dari kata Elohim yang ada di sini sebagai anak-anak Allah. Yaitu anak-anak Elohim. Kata Elohim dalam Alkitab dapat berarti hakim, bukan hanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa bentuk jamak dari El adalah Elohim. Dan ini adalah nama Allah. Yang juga berarti dewa. Namun dalam bagian lain kata ini bisa berarti para hakim, para pejabat, para pemimpin. Seperti misalnya dalam Mazmur 82, Elohim merujuk pada para hakim. Jadi mereka yang mengadopsi gagasan ini pertama-tama mengatakan bahwa kata Elohim berarti para hakim. Jadi anak Elohim adalah anak-anak para hakim. Mereka memiliki istri dan anak perempuan manusia. Apa artinya itu? Artinya mereka melecehkan anak perempuan manusia, mereka menaklukkan anak-anak perempuan manusia, artinya mereka menikahi anak-anak perempuan manusia dengan paksaan, bertentangan dengan kehendak mereka. Tetapi mereka yang membantah teori ini mengatakan, sekalipun anak-anak para bangsawan, pangeran, atau hakim menikahi anak perempuan manusia, mengapa dia mengatakan bahwa generasi berikutnya adalah Nephilim atau para despot atau orang-orang gagah perkasa? Pernikahan antara anak para hakim dan anak-anak perempuan manusia ini disebut pernikahan sosial. Jadi ada perbedaan sosial, kelas sosial atas dan kelas sosial bawah, tapi ini tidak menghasilkan generasi orang-orang gagah perkasa. Teori kedua berbicara tentang pencampuran spiritual. Ketika saya mengatakan pencampuran spiritual, maksud saya adalah satu kelompok yang memiliki iman tertentu menikah dengan kelompok lain yang memiliki iman yang berbeda. Jadi mereka yang mendukung teori ini mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set. Dan Set ini adalah seorang percaya, sebab keturunan Set disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak perempuan manusia adalah mereka yang berasal dari keturunan Kain. Jadi yang satu mengenal Allah, sedangkan yang lain tidak. Maka pertanyaan yang sangat penting adalah siapa yang mengatakan pada Anda bahwa semua keturunan Set sepanjang sejarah adalah 100% orang percaya yang murni. Dan siapa yang mengatakan pada Anda bahwa hanya orang-orang Set yang percaya 100%. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang mengatakan bahwa ketika seorang percaya menikahi seorang yang tidak percaya, generasi berikutnya menjadi aneh. Dan di sini kata raksasa atau Nephilim bukan berbicara tentang etika, tetapi tentang struktur tubuh. Karena kata raksasa adalah Nephilim. Dan kata ini mengacu pada orang-orang yang tinggi, raksasa yang memiliki struktur tubuh kolosal. Mereka inilah
yang disebut raksasa. Jadi siapa yang mengatakan bahwa ketika seorang percaya menikahi seorang wanita jahat, itu berarti anak-anak Allah dan anak perempuan manusia akan memiliki perbedaan fisik. Ya, mereka mungkin memiliki anak dengan perbedaan spiritual, perbedaan moral, tetapi bukan perbedaan fisik. Dan teori ketiga adalah yang mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah para malaikat. Dan mereka mengadopsi teori ini karena kata anak-anak Allah disebutkan dalam Alkitab berkaitan dengan malaikat berkali-kali. Dalam kitab Ayub pasal pertama, kita tahu bahwa anak-anak Allah yaitu para malaikat berada di hadirat Allah dan iblis datang di antara anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah? Para malaikat. Dalam Ayub 38 kita tahu bahwa anak-anak Allah yang adalah para malaikat bersorak-sorai ketika Allah menciptakan dunia. Jadi istilah anak-anak Allah yang merujuk kepada para malaikat disebutkan banyak dalam kitab suci dan makna anak-anak Allah di sini adalah ciptaan langsung. Allah tidak menciptakan malaikat untuk berkembang biak, tetapi ini adalah ciptaan langsung. Jadi bayangkan, sebanyak mungkin malaikat yang bisa Anda pikirkan, Allah telah menciptakan mereka dalam satu waktu. Tidak ada perkembangbiakan, tidak ada pernikahan. Hal ini beritahu kita tentang sifat spiritual para malaikat. Mereka mengadopsi gagasan bahwa anak-anak Tuhan adalah para malaikat dalam Kejadian 6. Karena ketika Tuhan berkata tentang orang-orang percaya di surga, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ia tidak menyangkal bahwa malaikat bisa menikah, tetapi ia menolak bahwa mereka bisa menikah di surga. Tetapi di bumi, mungkinkah malaikat mengambil tubuh dan menampakkan diri kepada manusia? Ini terjadi ketika malaikat memiliki tubuh dan berjalan bersama Tuhan, lalu mereka menampakkan diri kepada Abraham dan makan apa yang ditawarkan di pintu kemahnya. Jadi mereka makan makanan ini, dan kita tahu bahwa makanan dan makan adalah fungsi biologis tubuh manusia. Maka beberapa orang tidak menolak kemungkinan bahwa malaikat mengambil tubuh dan menikahi anak-anak perempuan manusia sehingga lahirlah generasi raksasa ini. Jadi generasi baru yang aneh ini ingin merusak rencana Allah di bumi. Sehingga Allah harus menghakimi seluruh ciptaan kecuali Nuh dan mereka yang bersamanya di dalam bahtera. Mungkin ini menjelaskan bagian dalam 2 Petrus 2 dan dalam surat Yudas, dan mungkin tidak ada bagian lain dalam kitab suci yang menjelaskan kedua bagian ini kecuali pada Kejadian pasal yang ke-6. Malaikat-malaikat tidak menjaga domain mereka yang seharusnya dan berbuat dosa, dan mereka tidak dalam belenggu atau di penjara. Tidak ada bagian lain dalam Alkitab yang menjelaskan bagian dalam 2 Petrus dan Yudas kecuali Kejadian pasalnya yang ke-6. Dan karena alasan ini, kata raksasa yang disebutkan sebagai hasil dari perkawinan ini tidak hanya berarti seseorang yang kejam atau despotis, tetapi juga berarti seseorang yang tinggi besar. Kita tahu bahwa kata raksasa yang merupakan kata Nephilim disebutkan di sini dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 dan dalam kitab Bilangan tentang orang Amalek. Dan diketahui bahwa itu adalah tentang struktur tubuh orang-orang ini yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Jadi ketika kata ini berkaitan dengan pernikahan ini atau sebagai akibat darinya, ia ingin mengatakan bahwa hasil pernikahan antara anak-anak Allah dan anak perempuan manusia adalah generasi yang berbeda. Raksasa, tiran yang menjauhkan Allah mendatangkan air bah ke dunia ini. Setelah paparkan kepada Anda, Paulus yang terkasih 3 teori. Selik semua teori ini dalam terangnya apa yang dikatakan Alkitab. Dan saya akan bertemu dengan Anda di episode berikutnya. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.